Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani perkuliahan ini. Pada kali ini, pada mata kuliah Agama Islam 4, kita akan membahas tentang persatuan dalam keberagaman. Sahabat-sahabat mahasiswa, persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Sedangkan keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya masyarakat yang majemuk, dan lain sebagainya. Keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat. Jadi, persatuan dalam keberagaman ialah berbagai upaya yang dilakukan untuk menyatukan golongan atau masyarakat di mana terdapat perbedaan di dalam. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang membahas tentang keberagaman, di mana artinya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Jika kita kaji lebih mendalam isi kandungan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari satu bapa, yaitu Adam, dan satu ibu, yaitu Hawa. Maka janganlah merasa lebih utama di antara sebagian kalian atas sebagian yang lain dari sisi nasab. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku melalui proses keturunan, agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lain. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa dan Maha teliti terhadap mereka. Sahabat-sahabat semua, pada ayat tersebut sesungguhnya Allah menciptakan kita ini dari satu laki-laki dan dari satu ibu. Bapaknya adalah Nabi Adam dan ibunya adalah Siti Hawa. Jadi sebenarnya nasab kita ini adalah satu. Maka janganlah kita
menghina nasab sebagian orang lain. Dan kemudian Allah menciptakan atau menjadikan kita ini bersuku-suku yang banyak dan bangsa-bangsa yang menyebar agar sebagian kita ini mengenal sebagian yang lain. Bukan untuk saling merasa lebih tinggi. Karena kedudukan yang tinggi itu hanya didapat melalui ketakwaan. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kita ini. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala kondisi kita, Maha mengetahui kelebihan kita dan kekurangan kita. Dan tidak ada satupun dari hal itu luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat bagaimana Islam dalam membangun persatuan dalam keberagaman. 14 abad yang lalu Islam telah memberikan petunjuk kepada kita seperti yang dapat kita baca dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujarat ayat 13. Untuk mewujudkan kebersamaan dalam keberagaman, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sekurang-kurangnya terdapat dua perspektif besar tentang petunjuk Al-Quran yang mesti kita amalkan dalam mewarnai kehidupan bersama dalam keberagaman, yaitu mengamalkan prinsip as-su'ub, yaitu menerima eksistensi dan perbedaan suku bangsa lain sebagai anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu adalah Nahdariyah al-Nahda, yaitu menerima eksistensi kemanusiaan, bahwa manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesamaan hak satu sama lain. Dalam prinsip pertama, Al-Quran menghendaki umat manusia menerima perbedaan sebagai eksistensi kehidupan. Perbedaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua ciptaan Allah adalah anugerah terindah untuk manusia dan makhluk lain. Ini menunjukkan bahwa kehidupan ini menjadi indah dengan perbedaan dan menjadi nyaman dengan kebersamaan. Kemudian dalam prinsip kedua, Al-Quran menghendaki bahwa keberadaan manusia adalah sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan memiliki hak-hak azazi yang harus diakui oleh siapapun juga. Melanggar hak-hak azazi atau mengingkari hak azazi manusia itu sama artinya dengan mengingkari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, eksistensi penciptaan harus dipandang sebagai hukum yang tak boleh dilanggar, apalagi dizalimi. Sahabat-sahabat semua, dari dua prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran, sangat jelas bagi kita bahwa keragaman atau plural merupakan sunatullah dan anugerah yang maha kuasa. Pluralisme masyarakat adalah salah satu ciri utama dari masyarakat multikultural seperti yang ada di Indonesia. Dalam kajian ahli sosiologi, Indonesia disebut sebagai negara yang masyarakatnya pluralistik. Kata ini sering diartikan dengan masyarakat majemuk atau
plural society. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, pluralisme atau keragaman sangat penting, artinya terutama dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan potensi strategis untuk mewujudkan pembangunan dan sekaligus sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keragaman merupakan kekuatan atau energi untuk membangun kebersamaan. Dengan adanya kebersamaan, maka akan tercipta peluang atau kesempatan untuk mengekspresikan diri, hidup berdampingan dan bekerja sama antar berbagai kelompok yang ada di masyarakat. Hal ini tentunya sejalan pula dengan petunjuk Al-Quran untuk berta'awun atau tolong menolong, saling bekerja sama dalam membangun kebaikan. Sahabat-sahabat semua, upaya-upaya dalam mewujudkan persatuan di dalam keberagaman, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mempersatukan umat beragama, seperti adanya kerjasama antar pemimpin dan rakyat, peduli sesama tanpa melihat perbedaan, adanya rasa cinta tanah air dengan bangga menjadi warga negara Indonesia, adanya peran pemuda dalam mempersatukan umat beragama, serta memiliki rasa semangat nasionalisme. Beberapa hal juga dapat dilakukan dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, kita dapat melakukan rasa atau menumbuhkan rasa saling tenggang rasa, menghargai, bertoleransi terhadap sesama, kemudian tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain yang berbeda agama, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut, dan mematuhi peraturan agama dalam agamanya, pemerintah, negara, dan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kita juga harus membiasakan sikap yang dapat menunjang rasa persatuan, seperti saling ta'aruf atau saling kenal mengenal, kemudian tafahum atau saling memahami dan mengetahui, kemudian ta'awun itu saling membantu, dan takaful saling memberi jaminan atau mencukupi. Adapun berbagai hikmah yang dapat kita petik dalam mempelajari persatuan dan kesatuan adalah hidup menjadi damai dan sejahtera, menambahkan rasa hormat dan menghargai antar sesama, tumbuh rasa aman pada prinsip diri setiap manusia, mendorong kemajuan masyarakat dan persatuan serta kesatuan bangsa akan semakin kuat. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, persatuan dan kesatuan merupakan sesuatu yang harus kita wujudkan. Karena sebagai bangsa negara yang besar, tentu kita memiliki banyak suku, banyak agama, banyak budaya, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan sebuah sikap untuk saling menghargai, saling tolong-menolong agar terciptanya persatuan dalam keragaman yang ada di bangsa. Kita harus membiasakan sikap
yang dapat menunjang rasa persatuan. Kita harus saling mengenal dengan sesama, saling memahami sesama, saling membantu, saling memberikan jaminan ataupun mencukupi. Nah, hikmahnya itu sangat banyak sekali. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka akan tercipta suasana yang damai dan sejahtera. Menumbuhkan rasa hormat, menumbuhkan rasa menghargai antar sesama, tumbuhnya rasa aman pada setiap diri manusia, dan mendorong kemajuan masyarakat dalam persatuan dan kesatuan. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, mari sama-sama kita ciptakan Indonesia yang damai, Indonesia yang penuh dengan barokah melalui persatuan dalam keberagaman. Sahabat-sahabat semua, demikian konten singkat ini sebagai pengantar dalam persatuan dalam keberagaman. Semoga mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua, bagaimana sebenarnya persatuan dalam keberagaman dari sudut pandang Islam. Saya Irjus Indrawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Agama Islam 4 pada Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.